Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Melalui Injil yang ditawarkan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini, dari Injil Matius, Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati dan tidak melakukan kebajikan hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Ia menyoroti bahaya menjadi munafik, yaitu melakukan amal kebajikan hanya untuk memperoleh pengakuan manusia, sementara hati dan niat kita sebenarnya tidak ikut terlibat. Ini adalah kecenderungan manusia untuk mencari apresiasi dan pujian dari orang lain yang dapat menghalangi kita dari pengalaman yang mendalam dengan Allah. Yesus mengajak kita untuk melakukan amal kebajikan dengan sifat kerahasiaan. Ketika memberi sedekah, kita tidak harus memamerkan apa yang kita berikan. Tangan kanan kita tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan tangan kiri kita. Ini bukanlah untuk menyembunyikan amal kita, tetapi untuk menjaga niat kita agar murni dan tidak tercemar oleh dorongan untuk mendapatkan pujian manusia. Mengapa Yesus mengingatkan kita untuk melakukan amal kebajikan dengan kerahasiaan? Karena Ia mengetahui bahwa niat kita yang tulus adalah kunci dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebajikan dengan kerahasiaan, kita berkomunikasi langsung dengan Allah, bukan dengan orang lain. Ibadah kita menjadi persembahan yang pribadi, intim, dan tulus kepada Allah. Saudara-saudariku, Yesus tidak menolak praktik ibadah publik atau memberikan sedekah dengan tangan terbuka. Ia mengajak kita untuk menjaga niat dan motivasi kita dalam melakukan hal-hal tersebut. Ketika kita beribadah, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita melakukannya untuk memuaskan Allah atau hanya untuk pujian dan pengakuan manusia. Ibadah yang tulus dan kerahasiaan dalam amal kebajikan membutuhkan kejujuran dan ketulusan hati. Itu melibatkan pengorbanan diri dan melepaskan keinginan kita untuk mendapatkan penghargaan manusia. Yesus mengajak kita untuk meletakkan hati kita pada Allah sebagai tujuan utama ibadah kita. Dalam ibadah yang tulus, kita mengalami pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Ketika kita tidak tergantung pada pujian manusia, tetapi hanya mencari persetujuan Allah, kita membuka diri untuk mengalami hadirat-Nya yang mendalam dan belas kasihan-Nya yang melimpah. Marilah kita memohon kasih karunia dari Roh Kudus untuk membimbing kita dalam ibadah yang tulus, dalam pelayanan yang tulus kepada dan dalam pelayanan yang tulus kepada sesama. Semoga kita menjadi saksi-saksi Kristus yang rendah hati, yang tidak mencari penghargaan manusia, tetapi mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Semoga kasih dan belas kasihan-Nya senantiasa menyertai kita dalam perjalanan iman kita. Amin.